Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 25 Hadiah Istimewa. Mas bangun, sudah subuh. Raisya dengan lembut membangunkan Rendra. Pemuda tersebut menggeliatkan tubuhnya. Morning kiss sayang, ucap Rendra dengan suara beratnya. Aku sudah wudhu dan pakai mukena mas, ayo bangun nanti setelah sholat aku punya hadiah istimewa untuk Mas Ren, jawab Raisya. Rendra segera bangkit, menuju kamar mandi. Dia mengira hadiahnya Raisya akan memberi sarapan junior. Ternyata hal lain yang lebih membuatnya bahagia. Rendra segera mencuci muka dan mengambil air wudhu, barulah mereka menjalankan kewajiban mereka. Setelah berdoa Rendra menagih hadiahnya. Sayang, apa hadiah istimewanya? Jadi tidak sabar, ucap Rendra. Tunggu di sini sebentar, Raisya meminta Rendra untuk menunggu di sana. Dia melepas dan melipat mukenanya, lalu berjalan ke nakas, membuka laci di sana. Raisya memakai kotak perhiasannya untuk membungkus hadiahnya dan diberi pita kupu yang cantik. Raisya duduk di depan Rendra dan menyerahkan kotak tersebut pada Rendra. Perhiasan? Aku kan laki-laki sayang, tidak memakai perhiasan. Rendra salah faham akan isinya. Ih, kotaknya saja itu yang perhiasan, tapi dalamnya bukan. Mau buka sendiri apa dibukakan? Raisya menawarkan dua pilihan pada Rendra. Kamu saja yang membukanya, jadi deg-degan nih, jawab Rendra. Mas pejamkan mata dulu ya. Raisya meminta Rendra untuk memejamkan matanya, sementara Raisya membuka kotak tersebut. Dalam hitungan ketiga buka matanya. 1, 2, 3. Taraf, Rendra membuka kedua matanya pada hitungan ketiga tersebut. Dia melihat Raisya memegang sebuah benda kecil yang terdapat 2 garis merah di sana. Rendra tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dikuceknya lagi matanya. Dan dia memeriksa kembali benda tersebut dengan seksama, tapi tetap sama, ada 2 garis merah di sana. Sayang, kamu hamil. Rendra memastikan apa yang dilihatnya benar. Raisya mengangguk 2 kali. Seketika Rendra menubruknya dan menghujani wajah Raisya dengan ciumannya, lalu beralih ke perut Raisya. Rendra sangat senang dan bahagia. Aku hebat. Ya Allah, kau kabulkan doaku untuk memberikan aku kesempatan memiliki keturunan. Ya Allah, beri kami umur panjang untuk menjaga dan mendidiknya dengan baik dengan jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Raisya mengamini doa suaminya itu. Rendra sangat senang. Dia mengangkat tubuh Raisya dan memutar-mutarnya. Aduh, pusing mas. Raisya merasa sedikit pusing karena ulah Rendra yang seperti anak kecil mendapat mainan baru. Setelah Raisya mengeluh, dia baru menurunkan Raisya dengan perlahan. Maaf sayang, aku benar-benar bahagia mendapat kabar ini. Haha, mama, papa. Rendra berlari keluar kamar, mencari Zain dan Kimi. Raisya hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepala melihat tingkah anarkis Rendra. Begitu menemukan sang ibu, Rendra mengangkatnya dan memutar tubuhnya. Hei, istri orang itu, ucap Zain, sambil memukul bahu Rendra.
tapi bocah gemblong itu tidak peduli. Dia menciumi wajah mamanya, menyalurkan kebahagiaannya pada sang mama tercinta. Ren, ada apa sayang? Sepertinya kamu sangat bahagia nak, tanya Kimi penasaran. Ma, Pa, Rendra Junior sudah OTW. Aku mau menjadi papa, seru Rendra. Dia menyerahkan tespek tersebut pada Kimi. Sayang, jadi mama akan punya cucu. Cucu pertama kita ternyata dari si Narsis Pa. Hahaha, selamat ya sayang. Kimi tak kalah heboh dengan anaknya. Dia memeluk Rendra dengan erat. Mereka semua sangat bahagia. Aku lebih pandai ma dalam mencetak gol. Bahkan benih unggulku lebih tokcer dari milik Sipit. Hahaha. Rendra sangat bahagia karena keinginannya ingin segera punya anak dikabulkan Allah. Zain mengucapkan selamat pada menantunya tersebut ketika Raisya sampai di sana. Sayang, selamat ya, kalian akan menjadi orang tua. Semoga keluarga kalian tambah berkah dan harmonis dengan hadirnya dia di dalam hidup kalian. Doa Papa Zain pada Raisya dengan tulus. Ren, kamu harus ekstra menjaga istri dan anakmu, karena musuh sudah di depan mata. Papa tidak mau, mereka menggunakan Raisya sebagai umpan untuk menangkapmu, Zain mengingatkan. Iya Pa, Rendra juga mikirnya ke sana. Rendra akan lebih mawas dan menambah pengawal bayangan untuknya. Dan kamu sayang, jangan mudah terpengaruh oleh orang asing ya, karena orang yang kelihatannya baik. Belum tentu dia seperti yang kita bayangkan. Rendra memperingati istrinya supaya lebih mawas diri dengan orang yang ada di sekitar dia. Rendra juga menelpon Peter memamerkan kalau dirinya lebih jago mencetak anak daripada kembarannya. Ih pamer, gue memang masih menunda punya anak. Sebelum kita berhasil mengalahkan Red Wolf, lihat saja nanti. Gua akan langsung punya 3 kalau perlu, jawab Naela yang tidak terima diejek oleh Rendra. Rendra membuat janji dengan Dokter Mila, dokter kandungan terbaik di Pandawa. Dia juga termasuk dokter senior dan sudah recommended. Tapi hari ini beliau masih berada di luar kota. Nanti sore jam 15, beliau kira-kira akan sampai di Jakarta dan langsung ke Pandawa, spesial untuk pasangan pemilik rumah sakit. Sayang, nanti Dokter Mila sore baru sampai di Jakarta sekitar jam 3 sore, jadi kamu boleh beraktivitas seperti biasa. Dan jam 3 tunggu aku di ruangan Dokter Mila ya. Rendra mengizinkan Raisya beraktivitas seperti biasa, tapi harus mengurangi porsi kerjanya. Terima kasih Mas, aku janji akan mengurangi jam kerja serta membatasi pengunjung praktek. Akan ada Dokter Mario yang menggantikan praktekku, jawab Raisya. Oke, good girl. Rendra mengacak rambut Raisya yang sudah dikuncir dan tinggal pasang hijab itu. Rusak nih, Mas. Kesel Raisya. Jangan cemberut, nanti aku bisa gemes dan tak makan sekarang lo ya. Ancam Rendra. Ampun, Papa ganteng, kita mau kerja, nanti kalau harus mandi lagi bisa lama. Jawab Raisya. Hahaha,
biarin aku mau meski harus mandi 10 kali sehari, biar makin putih, halus dan kinclong. Jawab asal Rendra. Tuh kan mulai deh, sini mana dasinya Tuan Muda Narendra, biar saya pasangkan. Ganti Raisya yang menggoda. Silahkan Nyonya Rendra tersayang, Rendra menyodorkan dasi yang sedari tadi dipegangnya. Pagi itu seperti biasa Raisya berangkat ke rumah sakit, dia akan mengurangi jam kerjanya demi kesehatan si buah hati. Hari ini dia cuma punya jadwal mengunjungi pasien yang baru operasi serta membuat laporan bulanan. Di lobi Raisya sudah dikagetkan Vina sahabatnya. Selamat pagi Nyonya Bos, makin cantik saja. Memang beda ya ternyata kalau istri Sultan, ledek Vina. Tidak usah meledek Vin, aku masih seperti yang dulu, tidak ada yang berubah, jawab Raisya. Enggak gimana tambah cantik begini. Oh ya kabarnya Tuan Rendra membebaskan Salman karena Ratu sedang hamil anaknya. Bagaimana ceritanya? Kepo Vina, sebenarnya sudah dari kemarin-kemarin dia ingin bertanya tapi tidak sempat. Oh itu, iya kasihan Ratu, dia kan juga korban. Salman berjanji akan membahagiakan Dokter Ratu dan tidak mengulangi hal yang dulu. Dia juga berganti nomor, supaya keluarganya tidak terus mencarinya dan meminta uang. Orang tua Dokter Salman juga tidak tahu kalau sekarang dia sudah bebas. Mas Rendra juga mengantarnya ke tempat Prof. Stephen dan mengakui semua kejahatan dia. Dan akan bertanggung jawab pada Ratu dan anaknya, jawab Raisya. Ternyata selain tampan, babang suami berhati lembut, sindir Vina. Tidak usah menyindir, waktu itu Mas Ren bilang ke Dokter Salman kalau semua keputusan berada di tanganku. Gelar dokter punya Salman diturunkan menjadi dokter umum, dan dia sekarang bekerja di kebun binatangnya Mas Rendra. Kamu tahu tidak, kalau selama ini kan Salman takut kucing, ternyata dia malah dimasukkan ke kandang kucing. Jadi Salman stres dan bahkan ingin bunuh diri saja. Raisya menceritakan kisah Salman selama berada di tempat penyekapan. Hahaha syukurin, gue acungin 2 jempol untuk Tuan Rendra atas ide briliannya. Dia tidak perlu menggunakan kekerasan, tapi dengan ini dia bisa kapok, untung tidak gila sekalian. Jawab Vina yang masih sebel pada Salman mengingat tingkah masa lalu dia yang sulit untuk dimaafkan. Lalu Dokter Songong itu sekarang kerja apa? Kepo Vina. Mas Rendra memberinya pekerjaan menjadi dokter hewan di kebun binatang Mas Rendra. Ternyata Mas Rendra tidak melepaskan dia 100% tapi malah diminta merawat binatang-binatang buas di markasnya. Termasuk si Bella kucing yang selama ini bersamanya, menjadi jatuh cinta pada Salman. Tahu itu ada-ada saja itu Mas Rendra, memang binatang jatuh cinta pada manusia. Haha, memang suami lo itu unik dan tidak ada duanya Ray. Kalau ada stok seperti dia mau dong buat gue, goda Vina. Enak saja memang dagangan ada stoknya, jawab Raisya sebel. Hahaha, cemburu dia, goda Vina. Kedua dokter cantik itu berjalan santai melewati lorong rumah sakit. Vin,
Kapan kamu nikah, Besti? Lihat karir sudah bagus, wajah cantik. Memang belum ada pemuda yang berhasil menarik perhatian kamu, tanya Raisya heran. Hehehe, dia masih patah hati lo tolak waktu itu, Ray, jawab Vina. Oh ya, siapa? Dokter Andra apa Dokter Vikram? Heran Raisya. Dokter Andra, sebenarnya sudah lama, gue menaruh hati pada dia, semenjak kami ditugaskan membantu korban bencana di Bandung. Dia dokter yang berdedikasi tinggi serta baik, sejak saat itu gue diam-diam menyukainya, jawab Vina malu-malu. Cie-cie yang salting, goda Raisya. Aku setuju. Kalau bestiku bersama Dokter Andra, pepet terus supaya nempel kayak perangko, canda Raisya. Haha, sialan lo, ngeledek terus, gemes Vina. Raisya cuma cengengesan sendiri, tanpa mereka sadari orang yang mereka bicarakan ada di belakang mereka. Dan mendengar semua keluh kesah Vina, bahkan perasaan dokter cantik dan ceria itu. Ternyata Vina selama ini menyukai gue. Kenapa selama ini gue tidak tahu dan tidak peka? Vin, kalau gue tahu perasaan lo lebih dulu, mungkin kita bisa bersama sekarang. Baiklah Dokter Vina, tunggu kejutan dari gue. Sebenarnya perasaan gue sama seperti lo. Tapi karena kedatangan Raisya, dan perasaan ini tertutupi oleh obsesi gue mendapatkan Dokter Raisya. Batin Andra, dokter muda itu segera berbelok ke lorong sebelah. Vin, aku ada kabar bagus untuk kamu. Apa itu? Dokter Vina sebentar lagi akan punya keponakan, ucap Raisya. Keponakan, lo hamil Ray? Vina mengulangi pernyataan Raisya. Raisya hanya mengangguk menanggapi reaksi Vina. Ah, selamat ya Besti. Vina langsung memeluknya dengan erat. Vina sangat bahagia. Karena sahabat karibnya itu akhirnya bahagia, serta mendapatkan jodoh yang tepat. Wah, tak bisa gue bayangkan, seperti apa ya anak kalian nanti, papanya ganteng, banget malah. Mamanya juga cantik, akan jadi seperti apa ya mukanya? Gemes, Vina mencubit kedua pipi Raisya dengan gemas. Sakit Besti, keluh Raisya. Biarin tapi nanti dia nurun ke narsisan papanya gak ya? Pasti seru keluarga lo kalau anak lo ikutan narsis juga, hehehe. Vina membayangkan kalau nanti Raisya pasti akan heboh ketika menghadapi kenarsisan suami dan anaknya. Raisya menepuk jidatnya sendiri, dia membenarkan perkataan Vina. Ini satu saja sudah bikin pusing, apalagi nanti ada dia atau tiga yang seperti itu. Hehehe, kamu benar Besti. Ini satu saja sudah bikin pusing, lalu bagaimana kalau tambah penerusnya, cengir Raisya. Bisa beralih profesi nih, mulai dokter bedah, menjadi dokter anak, karena pasti akan seperti anak-anak semua, hehehe, imbuh Raisya. Haha, selamat menikmati keseruan hidup lo, Ray. Akhirnya mereka berpisah karena Raisya sudah sampai di ruangannya. Dokter Raisya, selamat pagi, sapa Ruhi. Pagi suster cantikku tapi jomblo, gida Raisya. Ih dokter nggak asyik,
sudah mulai ketularan Tuan Narendra rupanya, cemberut Ruhi. Raisya mencubit hidung mungil Ruhi dengan gemes. Tahu aja, jawab Raisya santai. Dok, hari ini ada 12 pasien yang harus dokter kunjungi. Untuk pasien yang dokter tolong kemarin, sudah ditemukan identitasnya. Ada sanak saudaranya yang datang dan mengurus semua administrasinya. Ruhi menjelaskan kalau Raja sudah bertemu dengan kerabatnya. Oke, baiklah, kita mulai pekerjaan kita. Seperti biasa, berdoa dulu supaya diberi kemudahan dan berkah oleh Allah. Berdoa mulai, Raisya memimpin doanya. Setelah selesai barulah mereka keluar ruangan, menuju ke ruang pasien yang dikunjungi Raisya. Raja adalah pasien yang ke-10 yang Raisya kunjungi. Dia dan Ruhi masuk ke ruang inap Raja. Kemarin Dev memindahkannya dari kamar biasa ke kamar VIP. Pagi Tuan, kami akan melakukan kontrol pada pasien, ucap Ruhi pada Dev. Oh silahkan, Dev mempersilahkan keduanya masuk dan memeriksa Raja. Begitu melihat Dokter Raisya, Raja yang tadinya marah-marah pada Dev, sekarang berubah manis. Jantungnya berdebar sangat kencang, serta waktu seakan berhenti di sana, Raja terpana dengan dokter cantik berhijab tersebut. Permisi Tuan, boleh saya periksa punggungnya? Raisya meminta izin. Lamunan Raja buyar ketika mendengar suara Raisya. Raja mengubah posisi tidurnya dari miring menjadi tengkurap. Raisya memeriksanya dengan teliti dan mengganti perban Raja, dibantu oleh Ruhi. Sekaligus lengan belakangnya. Dok, terima kasih sudah menyelamatkan nyawa saya. Saya berhutang nyawa pada Anda. Jangan khawatir, kelak saya pasti akan membalas kebaikan dokter, ucap Raja dengan sopan. Itu sudah menjadi kewajiban kami Tuan, dan kebetulan juga saya seorang dokter juga. Luka Anda sudah lumayan kering. Dan tolong obatnya diminum secara rutin. Insya Allah 2 hari lagi Anda boleh pulang. Oke Tuan, kami permisi dulu. Masih ada pasien lain yang harus kami kunjungi. Raisya dan Ruhi keluar dari kamar inap Raja. Ini baru yang namanya perempuan. Dia sangat cantik, lembut dan baik. Aku suka sikap keibuannya. Seperti aku yang merindukan kasih sayang ibuku, gumam Raja. Setelah kepergian Raisya, Dev segera masuk ke dalam. Dev, kirimkan karangan bunga terindah untuk dokter cantik itu. Sepertinya gue jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya. Perintah Raja pada Dev. Siap Tuan, bunga yang seperti apa? Tanya Dev penasaran. Karena dia belum pernah mengirim bunga pada wanita, yang dia tahu cuma berantem dan bertempur. Gue tidak tahu Dev, lo sendiri tahu sendirian kalau selama ini gue belum pernah jatuh cinta, jawab Raja. Dan tambah tulisan for beautiful woman, yang besar ya, wanita pasti menyukai bunga, ucap Raja lagi. Tanpa babi bu lagi, Dev keluar dari kamar Raja, dia menuju ke lobi dan bertanya pada satpam tempat orang menjual bunga. Pak mau tanya, di sekitar sini ada toko bunga? Tanya Dev. Satpam menunjukkan arah toko bunga yang tidak jauh di rumah sakit. Ada Tuan,
Jarak 100 meter dari sini, ke kanan, ada toko bunga yang cukup viral. Di sana juga menjual banyak macam bunga, mulai bunga kertas, bunga untuk orang menikah. Sampai bunga untuk orang meninggal, semua ada di sana, jawab Pak Satpam. Dev langsung menuju ke tempat tersebut. Sampai di sana dia bingung mau pilih bunga apa. Ada yang bisa kami bantu Tuan? Tanya penjual. Bersambung.